Mari deklarasikan sama-sama. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati ini dipenuhi nama Tuhan. Gereja ini dipenuhi nama Tuhan. Kota ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Shout to the Lord. Woo! Haleluya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar bersama-sama mengenai apa itu pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau untuk mengerti, memiliki rema, mengalami Engkau, dan kami memiliki pengharapan yang teguh. Seperti firman-Mu berkata, kalau kami berharap pada Yesus, tidak ada satupun yang menggoncangkan kami. Terima kasih, Roh Kudus tolong setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Di Ibrani disebutkan, pengharapan itu adalah sauh, jangkar yang kuat, yang dilempar sampai ke belakang tabir sehingga itu membuka jalan yang baru dan hidup untuk kita ketemu Bapa dengan free dan mudah sekali. Nah, kita mau sedikit belajar pengharapan itu apa. Ya. Terutama di tengah situasi sekarang ini yang relatif menakutkan gitu ya. Ya. Bahkan sama teman aja mulai curiga gitu. Ketika gitu, orang mulai jaga jarak. Cepat-cepat cuci muka, cepat cuci tangan supaya tidak tertular kan begitu. Nah, apakah kita akan takut seperti itu? Sementara Tuhan itu merupakan pengharapan yang kuat, sauh yang kuat bagi jiwa kita. Ya. Yang menakutkan banyak beredar itu ya. Ada yang nulis itu, corona gitu ya. Kok ya ada yang iseng gitu. C-nya dihitung 3, O-nya dihitung 15, R-nya dihitung 18, O-nya dihitung 15, N-nya dihitung 19, A-nya dihitung 1, di total ketemunya angka 66. Gitu ya. Jadi corona kan 6 angka itu. Jadi 666, ya, tahu sendiri ya. 66 itu angka apa gitu ya. 66 kan angkanya si iblis gitu. Nah ini dianggap ini sangat menakutkan seperti iblis, padahal belum waktunya. Kalau Kombun minggu lalu cerita mengenai kuda hijau dan merah itu ya, itu sepertiga dari bumi lenyap. Ini belum, corona banyak yang sembuh. Ya. Jadi bukan itu yang dimaksudkan. Ya. Memang corona bikin takut, tetapi corona bikin damai loh. Ya. Sekarang di Israel, itu antara Israel dan Palestina lagi akur. Ya. Padahal ini kan pertempuran berabad-abad tahun yang lalu. Ya. Dari Mbah Buyut, ya itu kan bertempur terus. Tapi sekarang lagi akur. Karena apa? Punya musuh bersama namanya corona. Ya. Jadi mengatur penyeberangan, mengatur proses penyembuhan itu mereka agak akur gitu ya. Itu yang menariknya. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Ganjar juga menyampaikan mengumpulkan tokoh-tokoh agama, kalau bisa kegiatan agama yang mengumpulkan massa itu dihindari terlebih dahulu. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya,
kita diminta jaga jarak gitu kan. Bahkan ada istilah lockdown gitu ya. Meskipun Indonesia tidak memilih itu, tapi mungkin pakai istilah private lockdown gitu ya. Isolasi diri, ya lebih tepatnya isolasi. Ya. Tinggal di rumah saja. Nah, ini juga pernah terjadi di zaman Nuh. Ya. Bagaimana Nuh satu keluarga cuma dengan anak-anak dan menantunya, ditemani kancil, kijang, gajah, tikus gitu ya. Lockdown di satu bahtera. Ya. Itu ibaratnya seperti itu. Mereka diam di situ, ya, muji Tuhan sendiri, ya toh, ngobrol dengan kelinci mungkin, ya toh. Nah, sampai air bah itu pergi. Jadi ini tidak begitu masalah buat kita, ya. Dan yang penting gereja itu tidak tutup, ya. Yang tutup adalah bangunannya, ya. Karena setiap kita ini, ya, saya, Bapak, itu adalah keluarga. Itu gereja yang sesungguhnya. Ya. Bangunannya yang tutup, tetapi interaksinya, pengenalan akan Tuhannya tetap jalan. Ya, lewat cara-cara seperti ini. Lewat streaming, lewat saudara bisa membaca Alkitab sendiri, lewat sharing di WA. Itu gereja yang sesungguhnya. Bangunan boleh tutup. Ya. Bahkan ketika masa aniaya dulu, tidak ada orang berkumpul. Kalau orang berkumpul, ditangkap sama orang Roma. Gitu. Nah kita mungkin harus berlatih untuk menghadapi masa aniaya mungkin ya. Jadi kita harus tetap berinteraksi secara gereja. Ya. Bangunannya tutup, tidak kumpul-kumpul gak masalah, tapi interaksi antar gereja tetap jalan. Bicara pengharapan, kita kadang bias. Karena ada istilah PHP. Gitu. Pemberi harapan palsu. Nah seringkali itu menurunkan value dari pengharapan atau hobi itu sendiri. Ya. Saya kemarin belajar di internet nih, bukan di les ya. Di hope itu dalam bahasa Hebrew, Ibrani ya. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah cakah. Ya. To flee for protection. Ya, flee itu berlari. Ya. Jadi pengharapan itu tidak pasif, tapi berlari. Flee to protection. Ya. Jadi kalau kita percaya Yesus itu batu karang yang kuat, benteng perlindungan, tetapi kita cuma rebahan di rumah gitu ya, nggak berdoa, nggak bersekutu dengan Dia, ya kita nggak akan masuk ke benteng itu, nggak akan bisa tercover. Ya. Kemudian ada cakah, kemudian yakal, ya. Itu bicara to be patient. Jadi, ibarat ya setelah kita lari di bentengnya bersama Tuhan Yesus tadi, ya, kita harus patient, harus sabar. Jangan keluar masuk gitu ya. Ketika corona datang ya kita harus dalam perlindungan Tuhan. Ya, ini sabar, hope itu sabar. Selanjutnya miptah. Ya. Bicara artinya confident, trust, assurance. Ya. Jadi percaya. Gitu ya. Kalau tadi kita kan berlari ke benteng itu, ya, kita percaya kalau benteng itu jos, tangguh. Mau dinuklir juga nggak akan jatuh gitu benteng itu. Kenapa? Karena itu Tuhan yang menjaga kita. Ya. Itu arti hope dalam bahasa Ibrani. Ada lagi bahasa Ibrani yang lain mengatakan sabar. Ya. Ini pas juga nih, sabar. Kalau ya pas gitu ya. Ya. Ini bicara mengenai memeriksa dengan teliti, ya, dan sabar. Ya. Nah, seringkali kita berharap tapi itu serbahan, gitu. Do nothing. Padahal itu proses. Ya. Untuk ngejar Tuhan Yesus masuk di dalam bentengnya itu juga perlu proses. Bagaimana saat teduh kita, bagaimana kita baca firman, bagaimana kita
sharing dengan kelompok sel, kelompok yang lain, kita saling menguatkan, itu bicara mengenai memeriksa dengan teliti. Enggak cuma sekedar rebahan aja. Ya. Kemudian ada lagi di bahasa Ibrani itu ya, boleh dikatakan bahwa kesimpulan dari bahasa Ibrani tadi, harapan itu sesuatu yang komplit, ya, nggak cuma separuh-separuh, apalagi PHP gitu ya. Contoh, pengharapan keselamatan. Ya. Setiap kita masuk surga ini, ya kan? Bukan surga yang di emperan, bukan. Atau yang di sampingnya penjaga malaikat itu, penjaga pintu gitu, enggak. Tapi ya benar, kita masuk di surga secara komplit. Ya. Itu pengertian dalam bahasa Ibrani. Ada yang menarik lagi, pengertian di bahasa Gerika. Kita tahu bersama Alkitab ditulis dalam dua bahasa, bahasa Ibrani, terus bahasa Yunani. Terutama surat-suratnya Paulus kebanyakan di Gerika. Ya. Itu ada dua hal. Sebagai verb, kata kerja, ya. Jadi hope itu enggak kata benda aja, tapi kata kerja. Jadi di bahasa Gerika yang Paulus tulis surat itu bisa sebagai verb, kata kerja, bisa sebagai noun, kata benda. Ya. Ini menunjukkan bahwa harapan itu harus berjalan, ya. Tidak diam, ya. Ditulis elpis, ya. To anticipate, ya, toh? Untuk mengantisipasi. Jadi rebahan itu tidak termasuk harapan, ya. Harus bekerja, harus aktif gitu ya. Itu dalam bahasa Gerika. Elpis ditulis 50 kali di Perjanjian Baru, ya, oleh Paulus ke jemaat-jemaatnya. Ya. Hope, harapan, beda dengan moga-moga. Apalagi PHP. Ya. Ini beda sekali. Kenapa? Karena hope itu bicara satu, aktif. Kemudian teliti dengan progresnya. Kemudian yakin 100%. Kemudian bangga, seperti Paulus nulis surat itu ngomong gini, I stand with hope for what God promised. Aku ini berdiri. Untuk apa? Untuk janji-janji Tuhan yang diberikan buat kita. Mau keselamatan, kemakmuran, kesehatan, itu hak kita. Dan dia bangga, dia berdiri. Ya. Terus dibagikan. Harapan itu juga dibagikan. Nah, jadi beberapa aspek dari pengharapan ini tadi aktif, teliti, yakin, bangga, dan membagikan. Kalau diaplikasikan dalam keselamatan gitu ya, kita punya pengharapan keselamatan, tapi jangan rebahan. Ada ayat ngomong, kerjakanlah keselamatanmu. Ya kan? Suruh bekerja. Ya. Dicek progresnya. Apakah kita ini pasif, atau kita diam aja, ataukah kita mengerjakan keselamatan kita. Mungkin kita terlibat pelayanan, terlibat menolong tetangga kita yang kebetulan kesusahan karena masalah social distance ini, ya kan? Orang yang kerja kan jadi susah. Kita terlibat membantu enggak? Ya. Terus bicara pengharapan keselamatan, yakin 100% ditanya, kamu kalau mati masuk surga atau masuk neraka? Nah, kalau belum yakin ya harus diyakinkan lagi. Keselamatan hanya cukup dengan mengaku dengan mulut, hati percaya Yesus adalah Tuhan. Itu sudah 100%. Harus yakin. Terus bangga enggak dengan keselamatan? Ya. Seperti Paulus ngomong, I stand gitu ya, berdiri. Ya.
Contoh lah, kalau kita makan di tempat umum gitu, katanya kalau Kristen kan doa makan gitu ya. Lah kita berdoanya gimana? Gitu loh. Apakah berdoa sambil ngunyah? Ataukah kita menundukkan kepala? Nah, ini kita harus bangga. Identitas kita sebagai orang-orang yang diselamatkan ini harus orang lain bisa lihat gitu loh. Ya, gitu. Itu contoh mengenai pengharapan mengenai keselamatan. Nah, kalau dari pengalaman saya nih ya, saya terlibat dengan kegerakan Peace Camp gitu ya. Saya enggak rebahan dengan Peace Camp itu, saya enggak rebahan. Ya. Tapi saya aktif. Ya. Bagaimana mengumpulkan yang terakhir aja lah 12 panitia dan 18 fasilitator gitu ya. Mengatur mereka dengan cara mereka yang ya saya kan sudah dewasa, mereka masih muda gitu kan, agak enggak sinkron lah, terutama kedisiplinan gitu ya. Ini harus aktif. Kalau saya cuma rebahan ya pasti tidak akan terwujud Peace Camp itu. Ya. Terus saya juga meneliti progresnya sampai di mana persiapannya. Ya. Tapi saya tetap yakin bahwa Peace Camp itu membawa berkat, gitu ya. Dan saya bangga, makanya saya cerita. Ini loh, pengharapan saya di Peace Camp ini terwujud. Banyak orang-orang dipulihkan, bisa mengampuni, ya, bisa berdamai dengan orang lain, ya, bisa menghilangkan radikalisme lah itu. Ya. Terus kalau pengharapan saya dikaitkan dengan pelayanan Kamboja, yang sementara kemarin mau umroh kita delay karena masalah corona ini ya. Kalau kita berangkat nanti balik sini kita diisolasi 14 hari kan dipecat semua sebagai pegawai kan gitu ya. Ya. Saya tetap aktif ya. Saya tetap komunikasi dengan Kamboja sana. Ya. Saya juga tahu ini kalau sekarang Om Joko Kris itu belum bisa balik dari Amerika. Ya, mohon didoakan. Ya. Hari rencana kemarin masih belum jelas, tapi ada info Kamis ini baru balik. Cuman nggak tahu ini. Ya kita doakan aja. Ya, semoga dibukakan jalan lah. Gitu. Ya. Saya tetap ikuti progres dan saya yakin umroh Kamboja itu pasti terjadi. Tinggal masalah waktunya aja. Ya. Dan saya juga bangga menceritakan ini. Meskipun belum kejadian. Ya. Jadi itu, pengharapan itu contoh-contohnya seperti itu. Ya. Nah, di dalam pengharapan itu ada jaminan. Ya. Tadi kan Alkitab sampaikan pengharapan itu sauh, jangkar. Begitu dilempar, itu jaminan kapal itu tidak akan pergi kemana-mana. Ya. Begitu ditaruh, nahkodanya tidur, tidak masalah. Kenapa? Karena kapalnya pasti tidak akan kemana-mana. Ya. Ada beberapa contoh jaminan. Ya. Saya kasih contoh jaminan PO, purchase order gitu ya. Ini saya kalau sama Pak Andi gitu, kemarin saya beli kaos Peace Camp 1 dosen dulu gitu ya. Ya. Karena saya percaya dan Pak Andi percaya ya, gitu, ada hubungan dulu. Ya. Cuman WA gitu, jalan jadi. Ya, 1 losen. Tambah lagi, beda sebulan, tambah lagi. Pak Andi 1 losen lagi bisa? Bisa. Gitu. Jadi, kenapa? Ya, saya bayar, tidak gratisan gitu loh. Ya. Dan saya punya harapan yang pasti kalau kaos itu jadi. Ya, gitu. Nah, saya juga cerita sedikit ketika saya terima PO dari Koperasi Roda Berkah 14 unit bus untuk Trans Jateng itu ya. Itu juga saya percaya PO itu. Purchase ordernya saya percaya. Karena resikonya besar loh. Kalau umpamanya itu enggak jadi beli, saya punya bis 18, speknya itu spek untuk angkutan kayak yang kalau Bapak Ibu tahu Semarang Bawen itu
itu kan nggak bisa dipakai umum, modelnya berdiri. Ya, jadi itu jaminan PO. Ya. Terus contoh jaminan lagi adalah jaminan gajian. Gitu ya. Saya kerja di Sun Motor, saya tahu sebelum tanggal 25, antara 20 sampai 25 itu pasti gajian. Ya. Jadi kalau ada yang nodong gitu, ya nanti ya tanggal 25 ya, pasti saya gajian. Traktir bisa gitu ya. Itu jaminan gajian. Cuman Tuhan itu punya jaminan lebih ketimbang jaminan PO atau jaminan gajian. Ya. Contoh adalah jaminan Bapa di surga. Ya. Saya kalau sama anak saya ya, yang kecil tuh Keisha gitu ya. Dek, saya jamin setiap bulan makan Indomie 1 gitu ya. Karena buat dia Indomie itu barang mewah gitu ya. Ya udah dia pasti percaya. Begitu tanggal 31 gitu malamnya dia tidur dengan tenang. Kenapa? Karena tanggal 1 besok bisa dapat Indomie. Ya, itulah jaminan Bapak seperti itu. Ya. Saya pun sama anak saya yang gede yang Grace, saya ngomong Grace, saya menjamin kamu kuliah. Gitu. Ya. Tinggal nanti kuliahnya di mana, biaya berapa kita rembuk lagi kan gitu. Ya. Itulah Bapa di surga juga menjamin hidup kita, nggak usah khawatir. Ya. Ya. Kalau ada lagu ngomong bersamamu Bapa, ya nanti bisa dilihat di YouTube ya. Ku lewati semua. Ya, menarik ini. Saya dulu pernah punya pengalaman ngantar mamah saya yang jatuh sehingga tuh pangkal pinggulnya ini semplok ya, maksudnya sakit gitulah. Itu saya dari Ambarawa sampai Solo itu cuman 40 menit ya. Itu naik ambulan wing gitu, saya ngikuti belakangnya naik kuda waktu itu Masian ya. Itu saya jadi ingat lagu ini, kalau ngomong bersamamu Bapakku lewati semua itu, wah itulah. Ya, semua dilewati. Ada ambulan gitu ya. Ya. Terus lagu itu ngomong juga yang bagus. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Nah ini loh. Ini yang kadang kita lupa. Ya. Kita tuh punya Bapa, tapi kalau kita nggak pernah bersama Bapa, itu namanya anak durhaka kan begitu ya, anak yang hilang, gitu loh. Tapi ini kita bersama Bapa ya kita akan kuat. Dan kalau kita kuat, kayak ambulan tadi semua dilewati, ya itu jaminan Bapa. Terus yang menarik lagi adalah kita punya jaminan dari gembala, ya. Jaminan gembala ini luar biasa, ya. Ada di Yohanes 10, nanti kita bisa sama-sama baca. Itu janji-janjinya banyak sekali. Ya. Cuma ada satu syarat utama. Ya. Kita harus mendengar gembala kita. Ya. Kalau Bapa pasti mengenal kita, wong dia yang bikin kita. Bahkan kalau ayatnya ngomong gini, aku memanggil domba-dombaku dengan namanya. Berarti kan tahu toh eksistensinya. Gitu loh. Ya. Bapak pasti tahu kita. Pertanyaannya, kita tahu enggak Bapak? Ya. Kita tahu enggak suara Bapak itu kayak apa? Ya. Kita baca enggak suara Bapak? Nah ini yang perlu kita latih. Kita harus tahu banyak berita beredar, cocokkan dengan firman Tuhan. Cocokkan dengan suara Bapa. Ya. Kalau kita hanya bingung atau mengikuti suara terbanyak, salah besar. Karena suara terbanyak belum tentu benar loh. Ya. Belum tentu benar, suara yang terbanyak itu belum tentu benar. Kenapa? Karena yang benar adalah suara dari Tuhan sendiri. Ya. Itu. Jadi kalau kita belajar mendengar suara Bapa, kita akan bersama Bapa, maka semua akan kelewat semua. Ya. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu.
Ya, ini ketika Yosua mau masuk ke tanah Kanaan berperang melawan bangsa-bangsa yang raksasa, orang Het, orang Kanaan gitu ya. Jangan kecut hati dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah takut mau melawan bangsa raksasa itu tidak masalah. Kenapa? Karena ada Bapa dan Gembala yang menyertai kami. Ya. Jadi untuk membuat harapan kita ini berbuah dan mewujudkan hasil, ya, satu, kita harus bersama Bapa. Ya. Jangan sendirian, cari Bapa terus. Terus habis itu bergaul dengan Bapa. Ya. Terus baca suara Bapa. Ya. Dan yang terpenting juga bagikan. Nah, kondisi sekarang ini sangat dibutuhkan. Suara Bapa yang memberi perlindungan, yang memberi pertolongan, itu sangat dibutuhkan oleh tetangga-tetangga dan teman-teman kita. Ya. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat kelompokmu kecil, keluargamu mungkin. Ya kita kan di rumah saja nih. Nah, pada takut mungkin tinggal kita bagikan suara Bapa ke mereka. Ya. Mari kita jadi berkat dengan pengharapan yang sudah besar ini, beri pengharapan kepada orang lain. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan yang Kau berikan. Kami tahu keselamatanmu ini jangkar yang kuat. Kami tahu keselamatanmu sumber dari segala sesuatu yang kami butuhkan. Sukacita, kecukupan, kelimpahan, damai sejahtera, itu bersumber dari pengharapan ini Tuhan. Ajar kami untuk tetap teguh dalam pengharapan-Mu, aktif dalam pengharapan-Mu, dan terlebih lagi kami membagikan pengharapan-Mu kepada yang lain. Terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.